Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada webinar pada pagi hari ini dengan judul Pencegahan Penyakit Anemia pada Remaja Putri. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai host dan sekaligus pemandu acara akan membawakan acara berkaitan webinar pada pagi hari ini. Adapun rangkaian dari susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengisian pretest, sudah saya share dari WA dan di-join pada chat. Kemudian selanjutnya doa dan pembuka atau sambutan. Kemudian acara ketiga penyuluhan anemia atau topik pertama. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan dari program TTD. Kemudian dilakukan proses tanya jawab dan terakhir untuk pengisian post-test dan door prize. Terakhir adalah penutupan acara plus doa. Pada kesempatan yang baik kali ini, pertama-tama marilah kita berdoa. Untuk berdoa saya meminta bantuan Mas Rizal untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Mas Rizal memimpin doa acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada webinar hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka acara webinar tersebut dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadaniya wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Paskalis untuk melanjutkan acaranya. Baik, terima kasih Mas Rizal. Untuk acara selanjutnya dilakukan sambutan dari penanggung jawab program Puskesmas. Kepada Bu Anis, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP dan SMA sekecamatan Karangklosor dan Gunajati, Bapak Paskalis dan juga panitia dan seluruh siswi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Hal ini merupakan hal yang baru. Mungkin ya kalau dulu kita belum terbiasa dengan pertemuan-pertemuan dengan secara virtual seperti ini. Secara langsung tatap muka, maka kita lakukan dengan Zoom ini. Tapi ini menjadi kemajuan juga ya buat kita jadi tahu bagaimana untuk pertemuan dengan jarak jauh meskipun kita di tempat yang berbeda, tapi kita bisa bertatap muka dalam forum yang sama. Nah, ini pagi hari ini dilakukan pertemuan untuk para remaja putri nih ya, usia SMP dan SMA. Ya, karena kita tahu remaja itu usia-usia yang unik ya, usia-usia yang memang butuh perhatian, butuh gizi yang lebih diperhatikan lagi, masa-masa yang perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, untuk remaja memang punya keunikan tersendiri, terutama remaja putri ini ya, karena memang terutama berkenaan dengan tema pada pagi hari ini tentang anemia pada remaja. Berdasarkan data yang masuk ya, berdasarkan ini data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa anemi untuk usia subur ya, untuk wanita usia subur sekitar 22,7% itu ya. Jadi angka kejadian anemia berkisar antara 22,7%. Sedangkan untuk remaja putri usia-usia seperti adik-adik ini usia 13-18 tahun itu sekitar 30% angka kejadian anemia yang ada di Indonesia.
Nah, ini berarti satu dari 3 perempuan, 1 dari 3 remaja putri di Indonesia mengalami anemi, mengalami kurang darah. Nanti tentang anemi bagaimana, kurang darah bagaimana, dan solusinya bagaimana, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Paskalis ya. Menyapanya Bapak Paskalis atau Kakak Paskalis ini ya, monggo. Nah, ini oleh karena itu gimana? Monggo Ya. Bu. Ya. Pokoknya Kak Mbak gitu ya. Ibu. Nah, ini makanya ada di sini dikumpulkan, nah, biar bisa lebih memahami apa sih tentang anemi itu dan harus bagaimana agar mencegah terjadinya anemi. Indonesia sendiri berkomitmen untuk menurunkan angka terjadinya anemi ini. Salah satunya adalah dengan membagikan tablet tambah darah. Ya, tablet tambah darah kepada remaja putri usia 13 sampai 18 tahun atau sekitar usia SMP dan SMA ya 12 sampai 18 tahun. Nah, untuk lebih memudahkan memang akan didistribusikan lewat sekolah. Barangkali adik-adik sudah pernah mendapatkan tablet tambah darah. Nah, karena memang ini pandemi yang cukup lama, agak tersendat ini untuk pembagian tablet tambah darahnya. Barangkali adik-adik kemarin belum masuk gitu ya. Yang kelas 1 terutama mungkin belum masuk di sekolah. Sebenarnya sudah mulai jalan, cuman untuk distribusinya agak terhambat karena memang adik-adik sekolahnya secara online sehingga tidak ketemu di sekolah. Saya rasa itu ya. Dan harapan saya untuk kegiatan ini akan bisa berlanjut tidak hanya hari ini saja, tapi untuk selanjutnya bisa kerjasama terus dengan Puskesmas untuk pembagian tablet tambah darah. Sehingga harapannya adik-adik bisa mendapatkan tablet tambah darah meskipun adik-adik melakukan sekolah secara online. Adik-adik mendapatkan tablet tambah darah, bisa kerjasama dengan Puskesmas, sehingga angka kejadian anemi bisa menurun. Itu harapan kita bersama ya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan kita dengarkan penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Paskalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu mengenai topik penyuluhan anemia. Tapi sebelumnya saya di sini ingin mengucapkan dua kata, terutama untuk para peserta seminar yang sudah mau dan aktif hadir pada pagi hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih pada Munarjati, kemudian kepada IIK Baktiwiyata, kemudian saya berterima kasih kepada pembimbing operasional, kemudian pembimbing akademik, ataupun penanggung jawab program. Tidak lepas adik-adik yang saya sayangi, ini panggil saya jangan Bapak ya, kayaknya saya sudah tua banget gitu kan tadi buat. Nah, panggilnya Kak aja atau gimana, yang nyaman aja. Kalau panggil Bapak juga nggak apa-apa deh, yang seperti itu ya. Baik, untuk acara pada pagi hari ini, saya mohon isi share screen ya. Oke. Sudah bisa dibaca PPT ataupun share screen yang saya buat dari peserta webinar pada pagi hari ini? Sudah bisa, nggih? Bisa. Oke, terima kasih. Sudah. Perkenalkan, jadi ada pepatah bilang kalau tidak kenal tidak sayang ya. Jadi di sini saya juga harus mengenalkan diri dulu. Nanti takutnya saya sudah berbicara panjang lebar, ternyata tidak kenal. Wah, ini siapa masnya ini? Gitu. Kok nggak mengenalkan diri begitu ya? Takutnya seperti itu. Oke. Jadi saya menulis biografi singkat dari saya sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Paskalis saja, tidak ada tambahan lainnya. Saya berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Kemudian untuk pendidikan formal saya, pada tahun 2011 sampai 2013 di SMP Negeri 2 Sidoarjo Sragen,
Kemudian pada tahun 2013 sampai 2016 saya berada di SMA Negeri 1 Sragen. Kemudian 2016 sampai 2020 saya berada di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri dengan mengambil program S1 Pendidikan Dokter Gigi dan sekarang sudah lulus, berarti sudah sarjana ya, sudah S1. Kemudian saat ini kakak melanjutkan program yaitu dari 2020 sampai sekarang itu kakak mahasiswa profesi dokter gigi. Jadi beda ya. Kalau gelar pendidikan saya sudah dapat, tetapi gelar profesi belum dapat. Untuk organisasi, pastinya adik-adik sudah tahu semua, organisasinya sama. Kakak pernah menjadi anggota OSIS ketika waktu SMP dan SMA. Kemudian kalau non formalnya, kakak juga sebagai anggota Taekwondo Indonesia juga. Kemudian untuk pengalaman dan prestasi, mungkin yang ini yang bisa saya cantumkan. Yang pertama, saya juara 3 Lomba Cerdas Cermat Sains tahun 2012, Kabupaten Sragen. Kemudian yang kedua ada peserta semifinal Lomba Sains dan Bahasa Inggris Jenius tingkat nasional tahun 2012. Kemudian ada Lomba Majalah Sekolah dan Pelatihan Jurnalistik tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. Kemudian ada juara 2 Lomba Cerdas Tangkas Pramuka HUT Hari Jadi Pramuka tahun 2013, WhatsApp Sragen. Kemudian juara 2 Lomba Jelajah Desa. Nah, itu HUT SMA Negeri 2 Sragen. Kemudian peserta OSK Biologi 2012 tahun 2012 Kabupaten Sragen. Kemudian juara Harapan 1 Olimpiade Biologi tingkat Kabupaten Sragen dalam rangka Hari Jadi Sragen. Kemudian juara 2 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara siswa MPR RI SMA tingkat Karisdinan Surakarta tahun 2014. Kemudian peserta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara siswa MPR RI SMA atau SMK tingkat Provinsi Jawa Tengah. Itu salah satu sedikit sekali dari prestasi yang dulu waktu zaman kakak sekolah yang pernah raih ya. Selanjutnya langsung saja ke topik pembahasan mengenai pencegahan anemia pada remaja putri dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Apa sih mengenai anemia? Mungkin untuk adik-adik dari SMAI terutama ya, dari rekan SMA sudah mengetahui atau minimal sudah pernah belajar anemia itu apa gitu. Makanya tadi ada di Pritas itu nilainya ada yang bagus-bagus gitu. Jadi anemia itu adalah suatu kondisi di dalam tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Itu dikutip dari WHO tahun 2011. Apa sih hemoglobin itu? Kalau hemoglobin itu adalah salah satu komponen dalam darah, di mana pembentukan sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi oksigen itu sangat diperlukan dalam jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Di sini ada 2 gambar dari adik-adik sekalian. Yang gambar kiri itu adalah kondisi dari sel darah merah kita ketika normal. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah ketika tidak normal. Perbedaannya adalah terutama pada bagian jumlah tentunya. Kemudian dari bentuk atau morfologi. Kemudian dari besar atau kecilnya. Kemudian apa fungsi hemoglobin sebenarnya? Yaitu yang pertama memberikan warna, kemudian membantu sel darah merah mendapatkan bentuk alaminya. Kemudian yang kedua, bentukan bulat dengan bagian tengahnya lebih pipih atau dengan bentuk pipih seperti itu. Sehingga sel darah merah dapat mudah bergerak dan mengalir ke dalam pembuluh darah. Ini fungsi yang kedua. Kemudian jika jumlah atau bentuk hemoglobin mengalami kelainan, sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik. Sehingga pengangkutan oksigen atau karbon dioksida itu akan terganggu. Impact-nya atau dampaknya ke dalam tubuh itu akan terjadi kekurangan nutrisi. Jadi ini yang kakak bold hitam itu ada di soal tadi pasti. Ini yang kakak bold hitam itu pasti ada. Nanti untuk selanjutnya, berapa sih kadar normal hemoglobin? Untuk kadar normal hemoglobin itu di sini ada beberapa kategori ya, tapi untuk kategori remaja itu sudah kakak berikan sebuah tanda panah, itu dengan tujuan untuk mengingatkan adik-adik keterkaitan tadi yang ada di pretest tadi. Ini untuk usia remaja, mungkin termasuk
untuk adik-adik sekalian, itu kadar normalnya adalah 12 G per dm. Nah, ini adalah kadar normalnya. Kemudian untuk orang dewasa ada 12 GDL juga, sama. Untuk wanita hamil 11 G per dl, dan kemudian untuk anak-anak 11,5, dan untuk pria dewasa ada 13 G per dl. Kurang lebihnya itu, mohon nanti dicatat ya yang di panah-panah ini terutama ya. Kemudian apa sih gejalanya yang membuat anemia ini? Yang pertama adalah lidah yang terasa membengkak atau terasa sakit. Kemudian yang kedua dampaknya sistem kekebalan tubuh menjadi menurun sehingga tubuh mudah terkena adanya suatu infeksi. Infeksi itu apa, Mas? Apakah kalau infeksi jelas di mana tubuh itu terserang adanya suatu parasit seperti ada bakteri, virus, dan jamur. Kemudian sakit pada dada, artinya mengalami nyeri. Tapi tidak semua nyeri diasumsikan sebagai sakit anemia ya, pada sakit pada dada. Soalnya kalau putus cinta itu juga bisa sakit pada dada ya. Kemudian jantung terasa berdetak dengan kencang. Kemudian kuku menjadi mudah patah dan nafsu makan yang menurun. Selanjutnya macam-macam anemia. Jadi di sini macam-macam anemia yang akan kakak bahas itu sebenarnya ada banyak sekali macam-macam anemia. Ada yang berdasarkan bentuk, ada yang berdasarkan penyebab. Kalau berdasarkan bentuk di sini tidak kakak saya cantumkan, tapi untuk nice to know itu ada makrositik, ada normositik, ada mikrositik. Nah itu kaitannya sama dengan ukurannya berbeda-beda. Kemudian untuk selanjutnya ada macam anemia. Yang pertama di sini adalah anemia karena kurang zat besi. Kemudian yang kedua anemia karena perdarahan. Contohnya adalah seperti adik-adik menstruasi dan sebagainya itu adalah perdarahan yang tidak terduga ya. Kemudian adanya proses trauma atau mungkin adik-adik sekalian tiba-tiba maaf nih jatuh dari sepeda motor ataupun jatuh itu kan terluka. Kemudian yang ketiga ada anemia kronis. Anemia kronis itu di mana anemia di sini sifatnya sudah lama dan itu secara tidak sadar dari penderita tidak mengetahui bahwa dirinya sedang sakit. Kemudian yang keempat adalah anemia karena gangguan penyerapan zat besi atau biasa disebut dengan anemia dispagia sideropenik. Kemudian ada anemia karena kurang Fe selama kehamilan. Kemudian ada anemia juga karena infeksi parasit. Kemudian juga ada anemia peronisiosa, yaitu di mana terjadi gangguan penyerapan akan vitamin B12. Kemudian yang selanjutnya ada anemia sejak lahir atau yang biasa disebut dengan anemia kongenital. Ya, jadi kalau ada buku dan sebagainya anemia kongenital itu apa? Itu anemia yang dibawa sejak lahir ya. Itu disebabkan juga karena kelainan penyerapan vitamin B12 sejak lahir. Kemudian yang 10 ada anemia karena infeksi cacing di Diphyllobothrium, yaitu juga karena penyerapan vitamin B12. Jadi yang dapat kita simpulkan dari adik-adik sekalian dan para peserta webinar pada pagi hari ini, sebenarnya anemia itu adalah sebagian besar itu gangguannya adalah keterkaitan penyerapan vitamin ya, terutama baik vitamin ataupun suatu zat. Misalnya zat besi. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak hanya lebih menekankan pada bagian anemia yang terkaitnya kurang zat besi atau Fe. Untuk yang SMA sudah tahu Fe itu adalah simbol kimia dari besi. Kemudian di sini untuk agar sedikit nice to know, di sini kakak akan sedikit menjelaskan mengenai metabolisme zat besi ya. Jadi ini untuk nice to know aja, sehingga ada ilmu lebih ketika adik-adik mengikuti webinar pada pagi hari ini. Jadi pada dasarnya, makanan yang kita makan itu sebesar 10 mg zat besi, andaikan seperti itu. Nah, selanjutnya makanan tersebut kan akhirnya akan diserap melalui usus halus, dan selebihnya akan dibuang dalam bentuk tinja. Di sini kalau di dalam jurnal, itu ada usus halus 1 mg dan 9 mg itu besi dibuang. Nah, selanjutnya besi tersebut di dalam darah itu kapasitasnya kurang lebih muatannya 35 mg. Nah, di sini peranan zat besi itu ada keterkaitannya dengan
sumsum tulang. Sebelumnya adik-adik, apakah ada tulisan berwarna kuning ya di dalam kotak? Ada kotak berwarna kuning? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada. Baik, kakak aja ya, kakak matikan dulu share-nya, share ulang. Oke. Nah, sampai sini ya tadi ya. Sudah benar ya? Nah, ini kakak ulangi lagi ya. Jadi makanan itu, katakanlah kita makan, itu ada kandungan 10 mg dari besi. Selanjutnya itu akan diserap melalui usus halus kita sebanyak 1 mg. Sehingga sisa kelebihannya dalam tubuh akan dibuang dalam bentuk tinja sebesar 9 mg zat besi. Nah, kemudian kelebihan dari yang sudah dibuang tadi dari usus halus itu akan melanjutkan perjalanan menuju darah kita. Jadi di dalam darah itu kurang lebih ada pertukaran sebanyak 35 mg yang ditampung atau kapasitasnya. Kegunaannya adalah yang pertama adalah besi tersebut akan diteruskan ke sumsum tulang belakang kita, di mana selanjutnya di sini kaitannya dengan proses pembentukan darah merah atau yang biasa disebut dengan erythropoiesis. Nah, selanjutnya dalam sumsum tulang ini selanjutnya akan membentuk darah merah dan membentuk hemoglobin. Sehingga di sini hemoglobin itu akan mudah lepas ataupun kurang ketika dalam arti tanda kutip di sini adalah kurang karena hilang bersama pada fase menstruasi, yaitu sebanyak 28 mg atau periode ya, per siklus. Nah, itu kenapa juga mungkin dari adik-adik sekalian, loh kok nggak ada ya yang webinarnya remaja kok tapi yang kok laki-laki gitu. Ini sebenarnya bisa menjawab itu juga ya. Jadi webinarnya memang dikhususkan untuk remaja putri ya karena ini tadi dari kekhawatiran tadi, menstruasi tadi. Nah, selanjutnya dari menstruasi akan dikembalikan lagi kalau memang darahnya atau besinya mencukupi, itu selanjutnya yang untuk normal lainnya itu akan di dalam darah akan disimpan, kelebihan di dalam darah akan disimpan di hati. Itu dalam bentuk ferritinin. Kalau ferritinin itu apa, Kak? Ferritinin itu adalah suatu senyawa di mana dia digunakan sebagai transport atau pengikat dari zat besi yang selanjutnya akan diantarkan ke seluruh jaringan. Ya. Kemudian nanti akhirnya seluruh jaringan, kemudian sampai menunggu sel tersebut, sel-sel dari hemoglobin tersebut mati, kemudian dikeluarkan melalui kulit, melalui saluran pencernaan, dan air seni. Untuk selanjutnya juga dari besi ada siklus langsung ditransport ke jaringan secara langsung. Jadi tergantung jumlah ini berapa kapasitasnya. Kalau kapasitasnya kelebihan berarti disimpan. Kalau kapasitasnya mencukupi itu nanti akan disalurkan langsung ke seluruh jaringan dan hati. Begitu. Tapi untuk proses pembentukannya mulai dari sumsum tulang belakang di sini, hemoglobin dan sebagainya. Nah, tujuan dari TTD ini sebenarnya menghindari ini. Karena kan tidak dapat suplai dari hemoglobin yang cukup, terutama saat adik-adik remaja yang baru melakukan menstruasi, itu akan kekurangan. Ini akan kembali lagi ke dalam darah, kesehatan darah akan mulai menurun. Kurang lebihnya seperti itu. Kok jelimet ya, Kak ya? Ya memang seperti ini. Kalau ini belajar secara patofisiologinya ya, dari perjalanan suatu zat itu bagaimana di tubuh itu diproses. Kurang lebih sederhananya seperti ini. Untuk selanjutnya, bagaimana sih mengenai tanda-tanda anemia gizi besi? Karena di sini membahasnya gizi besi. Di sini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah 5L, yaitu cepat lelah, cepat lesu, cepat lemah, cepat letih, cepat lunglai. Artinya di sini tadi sudah ada ya di soal ya. Jadi 5L itu adalah lelah, lesu, lemah, letih, dan lulai. Itu ada di pretest kan tadi. Kemudian untuk adik-adik semuanya yang remaja putri, itu dampaknya kira-kira apa? Yang tentunya untuk aktivitas sehari-hari itu seperti prestasi belajar mulai menurun. Kemudian adanya penurunan imunitas, sehingga dari adik-adik remaja sekalian, itu lebih mudah sakit. Kemudian yang selanjutnya konsentrasi menurun.
konsentrasi menurun itu gejalanya bagaimana, Kak? Ya, salah satunya malas ngerjain PR. Itu konsentrasi menurun. Selanjutnya, apa sih dampak secara penampilan? Ya, ini kalau ini dampak secara ciri-ciri dampak secara sosial, kalau ini dampak secara penampilan. Yang pertama adalah pucat pada wajah dan telapak tangan. Kemudian pusing dan penglihatan tampak berkunang-kunang. Jadi bisa dilihat dari adik-adik remaja sekalian, kalau misalnya yang seperti ini, itu tangannya keriput dan sudah terlihat tua ya. Kemudian kalau ini yang terlihat pucat juga, kemudian matanya juga kurang terlihat berbinar-binar. Kemudian di sini ada yang namanya SAR atau yang biasa disebut dengan sariawan. Itu mudah sekali karena imunitas turun mudah sariawan. Kemudian selanjutnya bagaimana sih mencegah anemia gizi besi? Nah, itu ada caranya. Di sini Kakak akan memberikan beberapa tips, yaitu kaitannya yang pertama adalah menjaga maaf sebelumnya adik-adik semua, ini keluar lagi kotak kuning ya. Kakak share screen ulang ya. Bagaimana? Baik, Kak. Ya, kakak share screen ulang ya. Dari langkah untuk mencegah anemia, yang pertama anemia gizi, terutama kekurangan zat besi, itu yang pertama adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di sini adalah menjaga kebersihan diri. Misalnya mencuci tangan, mencuci tangan memakai sabun sebelum makan, kemudian menggunakan alas kaki, kemudian sering ganti baju, mandi 2 kali sehari, kemudian jangan lupa untuk potong kuku dan sebagainya. Lah kok bisa potong kuku, Kak? Ya, karena itu kan juga bisa sebagai sumber penyakit ataupun adanya sumber infeksi. Nah, bagaimana? Di sini saya ada sedikit tips ya. Jadi mengenai bagaimana langkah cuci tangan yang baik dan benar. Di sini kalau menurut WHO dan ada aturan tertentu bahwa ada 6 langkah melakukan cuci tangan. Yang pertama adalah gosok kedua telapak tangan. Yang kedua gosok punggung dan sela-sela jari. Yang ketiga gosok kedua telapak tangan dan sela jari. Dan keempat adalah jari-jari sisi saling mengunci. Kemudian putar-putar ibu jari, kemudian memutar pada telapak tangan. Ini sebenarnya ini ada lagunya, tapi kakak lupa. Tapi paling tidak kakak punya hafalan yang bisa kakak bawa sampai sekarang. Namanya tepung selaci putar-putar. Jadi ini ya, telapak. Jadi tepung selaci putar-putar itu telapak ya, telapak, pung itu punggung. Jadi telapak, punggung, kemudian sela, dikunci, kemudian putar-putar. Ini yang kakak dapatkan ketika waktu di pendidikan klinik ya. Jadi ini harus dihafalkan di luar kepala untuk cuci tangan ya. Kemudian selanjutnya langkah pencegahan yang kedua, yakni selalu mengkonsumsi makanan bervariasi yang kaya akan zat besi. Contohnya apa, Kak? Nah, di sini akan keluar di pretest tadi. Ini makanya kakak akan berikan bold. Nah, di sini bahan makanan yang banyak mengandung zat besi, itu yang pertama adalah bahan makanan hewani, yaitu berupa hati, daging, terutama daging berwarna merah, kemudian telur, dan ikan. Kemudian ada bahan makanan nabati, yaitu ada tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, intinya pada golongan kacang-kacangan. Kemudian ada sayur hijau. Kalau sayur hijau itu contohnya ada kangkung, bayam, daun singkong, dan sawi hijau. Ini tadi dari adik-adik pasti sudah ada di pretestnya juga, makanya saya beli. Kemudian bahan makanan apa saja yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi? Nah, berarti kaitannya ini dengan vitamin. Kalau penyerapan itu adanya tambahan lagi. Jadi di sini adanya vitamin C itu juga bisa meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi adik-adik sekalian kalau di rumah gitu biasakan untuk sering makan buah-buahan ya, terutama buah-buahan yang masih segar. Dan yang paling penting itu adalah sesudah makan. Jadi kalau kita makan buah-buahan itu banyak manfaatnya.
terutama kalau vitamin C. Itu salah satunya mencegah untuk menjadi gendut ya. Jadi kalau kita habis itu makan buah, itu setidaknya metabolisme dalam tubuh kita lancar. Sehingga nanti ke depannya BAB itu juga akan semakin mudah. Jadi nggak ada masalah sembelit lah, intinya seperti itu. Itu contoh-contohnya vitamin C itu apa sih, Kak? Itu ada jambu biji merah, segala jenis jambu-jambuan. Kemudian ada pepaya, ada jeruk, ada mangga, ada nanas, ada anggur, ada brokoli. Nah, ini ada semua ada di sini, ada kiwi. Nah, itu ada semua seperti itu. Selanjutnya, langkah pencegahan yang ketiga adalah tidak minum teh, kopi, dan coklat bersamaan atau berdekatan dalam waktu makan. Jadi, untuk adik-adik remaja sekalian, memang tidak dianjurkan untuk minum teh, kopi, dan coklat dalam waktu bersamaan waktu makan. Tapi, mau tidak mau, ini juga statement yang pro kontra kalau menurut pandangan dari beberapa orang. Kalau contohnya di sini sudah ada, ya kita kalau katakanlah beri makanan dan sebagainya pasti minumnya es teh. Nah, itu pasti. Kemudian kalau remaja milenial sekarang pasti nggak mungkin lah kalau keluar nggak ngopi. Minum coklat itu pasti sudah kewajiban. Makanya di sini sudah ada gambarnya. Kalau kopi itu sebagai sang filosof, kemudian kalau teh itu seperti teman ngobrol, kalau kopi itu penghilang stres ya. Kalau coklat itu penghilang stres. Itu sudah ada seperti ini sampai sudah trennya. Tapi minimal dari kakak untuk menghindari atau mengurangi untuk tidak minum dari ketiga makanan tersebut, minuman tersebut dalam waktu yang bersamaan saat makan. Tetap paling sehat adalah air putih. Kemudian langkah yang ketiga, yakni para remaja putri dianjurkan untuk meminum tablet besi atau Fe pada waktu menstruasi. Tadi sudah disinggung sama Bu Anis di sambutan bahwa ini adalah peranan yang paling penting ya. Jadi remaja putri itu harusnya meminum tablet besi ketika menstruasi. Nah, tablet besi itu juga biasa sebut dengan tablet tambah darah atau TTD. TTD itu bentukannya seperti apa, Kak? Bentukannya adalah seperti ini. Di sini ada berupa, nah ini seperti ini obatnya, sediaannya. Kemudian seperti kapsul ya. Kemudian apa sih dari definisi dari tablet tambah darah sendiri? Jadi tablet tambah darah itu merupakan tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat. Di mana zat besi di sini peranannya penting untuk pembentukan hemoglobin yang sudah kita bahas di awal tadi, sehingga mengatasi adanya anemia saat menstruasi, saat hamil, kemudian saat menyusui, saat masa pertumbuhan, dan setelah mengalami perdarahan. Kemudian untuk selanjutnya asam folat kandungannya, di mana ini untuk mengurangi anemia megaloblastik selama kehamilan dan masa pertumbuhan. Anemia megaloblastik ini yang namanya mega berarti bentukannya besar dan tidak teratur. Jadi tidak sesuai bentukan dari morfologi sel darah merah yang pipih tadi. Jadi sel darah merah yang pipih itu dengan tujuan agar dia mudah mengalir di dalam sirkulasi darah kita. Kemudian selanjutnya adalah cara pemberian tablet tambah darah. Jadi di sini ada sebenarnya sasaran yang lainnya selain remaja putri yang memerlukan tablet tambah darah. Yang pertama adalah anak usia ibu hamil sampai masa nifas, yaitu dengan dosis 1 kali 1 tablet per hari. Yaitu minimal dilakukan setiap hari minimal selama 90 hari mengkonsumsi tersebut. Untuk dosis pengobatan, misalnya ada kelainan darah dan sebagainya, 3 kali sehari tablet. Kemudian untuk anak usia sekolah atau yang biasa disebut dengan remaja, itu 6-12 tahun, itu saat waktu pemberian tepat itu setiap minggu selama 3 bulan. Untuk dosis pencegahan dalam kaitan tidak memiliki kelainan, itu cukup 1 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk pengobatan sama, 1 kali tablet per hari. Untuk remaja putri,
12 sampai 15 tahun, sebenarnya ini harus direvisi ya. Ini harusnya 18 tahun ya. Atau prakerja wanita atau calon pengantin wanita itu saat pemberian itu setiap minggu selama 16 minggu. Kemudian untuk dosis pencegahan 1 kali 1 tablet. Kemudian untuk dosis pengobatan 1 kali 1 tablet atau per hari. Kemudian hal yang perlu diperhatikan saat meminum tablet tambah darah. Yang pertama di sini adalah minumlah tablet tambah darah dengan air putih. Jangan minum dengan teh, susu, dan kopi karena dapat mengurangi adanya penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya nanti menjadi tidak optimal. Yang kedua adalah efek samping dari minum TTD sebenarnya adalah mual namun tidak berbahaya. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari efek dari mual ini tadi, makanya dianjurkan untuk meminum TTD itu menjelang tidur malam. Nah, kemudian lebih baik disertai dengan makan buah, misalnya pepaya dan pisang. Kemudian yang keempat, simpan TTD pada tempat yang sejuk, terhindar langsung dari sinar matahari, jauhkan dari jangkauan anak-anak, kemudian tutup kembali kemasan dengan rapat. Apabila sudah berwarna, jangan diminum. Maksudnya di sini berubah warna adalah misalnya sediaannya merah. Tiba-tiba warna merahnya ini sudah memudar menjadi keputihan. Itu sebaiknya jangan dikonsumsi atau jangan diminum ya. Untuk selanjutnya, tablet tambah darah tidak menyebabkan tekanan darah tinggi atau kebanyakan darah. Ini adalah istilah umum yang sering dipakai di masyarakat. Jadi, apakah dengan saya meminum tablet tambah darah saya bertambah banyak? Itu tidak jawabannya. Jadi ini sering sekali ya. Jadi tubuh kita itu sudah pintar adik-adik sekalian. Jadi ketika fisiologi kita itu bekerja, kita sudah kelebihan nutrisi atau muatan, otomatis dia akan dibuang secara alami melalui sistem ekskresi dalam tubuh kita. Ya melalui kulit, melalui urin, melalui tinja atau feses dan sebagainya. Itu sudah ada mekanismenya sendiri. Jadi jangan khawatir kalau ada opini seperti ini misalnya ya. Kemudian untuk selanjutnya, aduh, ini saya pause dulu deh. Kok ada kuning lagi, kurang nyaman saya. Merepotkan sekali. Ini untuk dasar ya. Tadi sudah disinggung sama Bu Anis kaitannya dengan apa sih yang menjadi latar belakang dari masalah ini. Yang pertama adalah fakta, di mana ternyata di Indonesia sendiri sesuai riset kesehatan dasar atau Riskesdas, nah itu ternyata anemia remaja ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi data yang terakhir itu mencapai 48 sekian persen. Riskesdas itu dilaksanakan 5 tahun sekali dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Jadi ini sebenarnya menjadi perhatian khusus. Berarti di mana banyak sekali kasus temuan-temuan lapangan ternyata banyak yang mengalami anemia pada remaja putri, terutama dalam kondisi tertentu. Kemudian yang kedua, remaja putri atau perempuan itu prosentasenya lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian untuk dampak umumnya dari anemia ini sudah dijelaskan tadi, tapi untuk menyimpulkan dari apa yang sudah sudah menjadi penjelasan dari saya tadi sebelumnya, itu setidaknya ada dampak 4 ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kebugaran dan produktivitas menjadi menurun, kemudian penurunan imunitas, kemudian penurunan prestasi belajar dan konsentrasi mulai menurun. Nah, kemudian untuk dampak dampak dari remaja sekalian di akan masa mendatang, saya yakin kalian semua pastinya akan memiliki sebuah anak dan momongan ya. Tapi di balik tersebut ada proses yang namanya kehamilan. Nah, kenapa kok anemia ini harus dihindari saat hamil? Yang pertama adalah poin yang jadi catatan di sini adalah memperbesar resiko kematian ibu saat melahirkan. Jadi ini kasusnya juga besar di Indonesia. Jadi ketika saat melahirkan itu ternyata ibunya
meninggal ya. Kemudian janinnya mungkin masih bisa diselamatkan. Kemudian yang kedua itu adalah bayi lahir prematur atau bayinya itu berat badannya di luar standar. Kemudian yang selanjutnya adalah maksud saya kalau bayi lahir prematur itu jangkauannya kaitannya sama waktu ya. Jadi kalau misalnya para ibu-ibu itu hamil itu kan umumnya 9 bulan ya. 9 bulan lebih berapa hari begitu. 9 bulan lebih 10 hari misalnya. Nah, itu ternyata sudah 7 bulan itu bayinya sudah lahir. Kemudian yang selanjutnya adalah berat bayi rendah. Itu tadi sudah saya singgung, jadi tidak sesuai. Yang harusnya bayi normalnya 2,75 kilo mungkin. Nah, itu bisa kurang lebih kecil dan sebagainya. Itu perlu dihindari juga. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke sesi tanya jawab dulu sebelum saya akan membagikan kaitannya dengan Doorpress ya, juknisnya bagaimana. Mungkin dari Bu Anis ingin menambahkan keterkaitan program tambah darah atau TTD di Puskesmas, mungkin kaitannya secara teknis dan bagaimana kalau misalnya ada remaja meminta obat seperti itu, Bu. Ada tambahan dulu, Bu? Oke, terima kasih ya Mas Kalis. Tadi dijelaskan tentang tablet tambah darah. Ya, bentuk tablet tambah darah macam-macam ya, Dek ya. Jadi tidak hanya seperti yang tadi ada ditampilkan di PPT, salah satu contoh. Tapi bentuk-bentuk yang lain masih banyak, bentuk-bentuk tablet tambah darah. Pelosok berikan kepada siswi adalah seperti ini, nggak kelihatan ya deh. Jadi bentuknya adalah tablet seperti ini dan isinya adalah berbentuk merah ya, seperti ini ya. Tablet bulat, nah seperti ini ya, seperti ini. Benar. Nggak kelihatan ya deh. Nah, kayak gini ya, seperti ini. Kelihatan kecil. Nah, jadi bentuknya bulat seperti ini. Itu tablet tambah darah. Nah, ini tablet salut gula. Kalau di luarnya manis ya, ini ya. Seperti ini. Kebetulan saya nggak bisa ini. Luarnya manis, tapi kalau tidak untuk diemut, tidak untuk dihisap ya, tapi langsung ditelan. Kalau diemut terus, karena ini bukan permen juga, dalamnya pahit ya. Makanya seperti yang disampaikan tadi, minumnya malam ya, karena memang ada efek mual, tapi tidak selalu. Nah, itu efek samping, tapi tidak semua orang bisa pasti merasakan efek mualnya, enggak. Jadi sebagian aja. Makanya disarankan minumnya malam sebelum tidur. Nanti mungkin barangkali bisa browsing bagaimana bentuk tablet tambah darah. Jadi, seperti ini ya, tablet tambah darah. Ada tulisannya tablet tambah darah, isinya zat besi sama asam folat. Ini untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja. Ada yang pernah mendapat tablet tambah darah dari sekolah? Mungkin bisa angkat tangan. Ayo, yang dari sudah pernah webinar, silakan. Yang sudah pernah mendapatkan tablet tambah darah. Ada yang pernah dari peserta webinar? Belum ya? Belum ya. Nanti semoga kedepannya bisa mendapatkan tablet tambah darah. Monggo, kalau misalnya ini bisa ke puskesmas atau kita juga yang ke sana, bisa keduanya. Saya rasa bisa kerjasama ya. Jadi apabila belum ada di sekolahnya, bisa pihak sekolah yang ke puskesmas ataupun pihak puskesmas yang ke sekolah. Jadi kita saling melengkapi. Saya rasa itu akan memudahkan untuk diskusi tablet tambah darah. Nah, ini diminumnya seminggu sekali, baik pada saat menstruasi maupun di luar menstruasi. Ya, jadi ini karena untuk pencegahan seperti yang disampaikan oleh
Pak Kak Paskalis tadi ya. Jadi minumnya seminggu sekali untuk remaja putri usia 12 sampai 18 tahun ya. Diminum seminggu sekali. Untuk memudahkan mengingat misalnya ya, bisa diminum misalnya setiap hari Jumat. Kita minum tablet tambah darah. Nah, hari Jumat biasanya bapak-bapak itu waktunya sholat Jumat ya. Nah, bapak-bapak waktunya sholat Jumat, adik-adik yang putri waktunya minum tablet tambah darah. Ya, itu boleh. Tapi kok siang ya enggak apa-apa. Siang juga boleh. Tapi kalau misalnya ada yang mual, diminum malam. Gitu ya. Itu untuk pentingnya tablet tambah darah tadi sudah ini ya, sudah dijelaskan. Jadi agar adik-adik bisa lebih konsentrasi belajar, itu diperlukan memang kondisi sel darah merah yang cukup, dalam artian tidak kurang darah atau tidak anemi. Dan ini tidak ada kaitannya dengan tekanan darah tinggi ya. Jadi kalau kurang darah bukan berarti tekanan darahnya rendah, kalau tensiku tinggi ya atau tensiku normal berarti nggak perlu gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi ini berkenaan dengan jumlah sel darah merah yang fungsinya membawa makanan ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya kurang sel darah merah, maka sel-sel yang ada di jaringan tubuh akan kekurangan makanan, sehingga akan lemes ya, loyo, ngantuan, nggak konsentrasi, itu kalau kita anemi. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tambahan dari saya. Terima kasih, monggo Kak Paskalis dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Anis. Jadi pemaparan dari PKM Karangploso ya sudah sangat bagus sekali. Bu Anis sudah menjelaskan dan menambahkan secara detail. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan petunjuk teknis, kaitannya adalah pemberian door prize. Ya, pastilah ya ini yang ditunggu ya. Jangan-jangan saya nggak ikut apa, nanti nggak ada dampaknya gitu. Maksudnya dalam arti itu, wah Kingo kira-kira door prize-nya apa ya? Mesti dibalik 26 orang ini sebenarnya ada banyak deh tadi, ada 27 atau 28, terus keluar lagi, mental lagi. Nah, itu pasti bingung, ini gimana ya supaya saya bisa dapat door prize? Itu akan saya screen ya, tapi dengan syarat saya minta habis ini semuanya, karena ini buat dokumentasi sekolah, kemudian untuk dokumentasi pihak terkait, nah itu nanti akan saya share, ini hubungannya sama kegiatan dokumentasi. Jadi nanti saya minta sekali lagi untuk diaktifkan ya itunya, video atau wajahnya biar bisa tampil. Itu ya, nanti akan saya pandu kalau kita mau foto bareng. Ini saya mau share screen dulu kaitannya dengan petunjuknya. Jadi yang pertama saya mau share screen ini. Oke. Jadi kira-kira bagaimana cara mendapatkan door prize? Karena ini keterbatasan waktu, karena kakak juga harus mengikuti kegiatan yang lainnya pada jam 10 nanti. Nah, di sini setidaknya kakak akan melakukan teknisnya untuk mendapatkan door prize. Jadi untuk door prize itu ada linknya di sini, bit.ly/PKM door prize. Nah, apa aja sih Kak door prize yang mau ditawarkan? Sebenarnya begini adik-adik. Kemarin kakak itu juga bingung kira-kira itu door prize yang bagus apa gitu. Tapi karena memang sekarang kondisinya daring, dalam arti adik-adik kan juga perlu peralatan dan sebagainya, maka dari itu dari kami ada beberapa nanti masih kami diskusikan, kira-kira ada beberapa barang yang nanti akan kakak ambil sebagai door prize. Jadi ceritanya kakak di sini ada toko kecil nih. Di sini ada toko kecil kaitannya toko komputer. Jadi kakak itu ada toko komputer. Jadi di situ ada mos dan sebagainya banyak sebenarnya. Nah, nanti akan kakak kirim beberapa nanti buat adik-adik bisa dipakai, intinya bisa buat menunjang aktivitas daring ya, terutama sekarang kan masih daring begitu. Nanti akan kakak kirim dari sini. Jadi untuk linknya itu ada bit.ly/pkm.press. Nanti silakan untuk mengisi pretest kuesioner kembali, apakah ada peningkatan atau tidak. Kemudian untuk petunjuk teknisnya, siapa saja yang menang nanti akan saya undi secara online. Nah, nanti dari data hasil
adik-adik tadi dari mulai pretest dan posttest akan kakak teliti di mana harus dua-duanya melakukan kegiatan ini. Nah, selanjutnya akan kakak masukkan ke dalam polling online. Jadi supaya yang pertama polling online itu akan kakak lakukan kalau misalnya nilainya tinggi-tinggi semua. Dalam arti ternyata nilainya ada yang kembar nih. Ada yang kembar. Nah, itu kakak juga bingung. Nah, supaya adil, nanti akan kakak masukkan ke dalam polling. Selanjutnya untuk pengumumannya door prize, nanti akan kakak umumkan kalau tidak sore hari ini, besok pagi akan kakak kirimkan. Nah, makanya dari itu untuk identitas jangan sampai keliru ya. Nanti juga adik-adik yang rugi sendiri. Mungkin nanti dari temannya kalau misalnya ada yang sama, alamatnya juga bisa konfirmasi ya. Jadi itu ada kaitannya sama kemudahan dalam proses pengiriman. Begitu. Mohon maaf Bu Anis, untuk sebenarnya kayak SMP 1, SMP 5, SMP 3, kemudian SMAI itu sama Karangploso apa terlalu jauh nggih Bu dari PKM-nya? Oh enggak, deket sekali. Kalau SMP 1 sebelahan sama Puskesmas. Oh, SMAI juga depannya SMP 1 gitu ya. Jadi deket-deket sih sebenarnya. jadi Yang kalau Harjo SMP 5 mungkin ya. Bu, jadi kalau bagaimana kalau door prize dari kami itu kami kirimkan secara jadi satu tujuan aja itu bagaimana nggih Bu Anis? Jadi Ya monggo kesepakatan adik-adik aja. Nanti kan mau nggak ngambil ke Puskesmas gitu. Karena kalau sekolahnya kan memang deket. Cuma kan ya, adik-adik sekarang lagi kondisi libur. Kan ya, mestinya di rumah masing-masing. Kalau misalnya adik-adik bersedia untuk ngambil ke Puskesmas, monggo aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kesulitan, ya gimana kesepakatan bersama lah. Yang jelas intinya di Karangploso is okay. Kalau mau dikirim ke Karangploso nanti bisa ngambilnya bisa menemui saya. ya, ya begitu nggih Bu Anis. Mungkin dari adik-adik dulu ada ada keberatan atau tidak kalau misalnya door prize, andai kata yang dapat door prize nih, itu kakak kirim ke Puskesmas Karangploso untuk mengambil secara mandiri, ada yang keberatan atau tidak? Nanti sekalian tak kasih tablet tambah darah nanti. Nah, itu nanti sekalian dapat tablet tambah darah gitu. Nah, itu nggih. Tidak keberatan ya adik-adik, keberatan atau tidak? Tidak, Kak. Nah, kalau tidak kan kakak juga nggak terbeban masalah ongkir ya. Nanti takutnya kalau terbeban dari ongkir otomatis juga mengurangi jatah door prize kalian. Itu secara tidak langsung loh ya. Ini sudah saya kasih kode loh ya. Seperti itulah. Itu kakak banyak sih kalau apalagi barang all shop ya. Tapi nanti kakak mau pikir apa ya kakak mau keluarkan ini belum ada ide soalnya. Tapi minimal barang sudah ada. Nanti Atau saya akan request ini berikan. adik-adik enggak ya? Sekalipun Butuhnya apa misalnya? pasti kan karena kita jualannya juga nggak kaitannya dengan IT saja ya, maupun kita juga basicnya IT service. Jadi ada barang all shop juga kayak misalnya apa aja di toko itu ada apa aja? Ya kayak misalnya ada tripod, Ini kan kemudian adik-adik ada juga ada yang ini ya. kosmetik. Ya, itu kan tempat kosmetik itu ada. Jangan Banyak kosmetik sebenarnya lah lah. itu saya tuh juga Oh, tempat milih. Tadi kosmetik. malam tuh juga Ya. bingung. Ini mau saya kirim apa lah daripada nanti saya mikirnya saya pilih-pilih dulu nanti saya fotokan itulah terkesannya gimana mending nanti akan saya kirim kira-kira berapa yang kita anu lah itu langsung saya dropkan ke PKM Karangploso siapa saja yang dapat begitu nggih. Nggih Bu Anis. Nggih. Monggo. Iya. Jadi Iya. ini tadi ada Mas Riza. Mas Rizal itu adalah salah satu tim dari kami juga. Jadi kita itu melakukan usaha juga, Dek. Jadi kakak di sini selain kuliah itu juga bekerja. Di sini ada juga toko komputer ya. Ini salah satunya ya meskipun kecil-kecilan tapi paling tidak bisalah buat lapangan pekerjaan orang lainnya. Nah, selain mengolah dari ini kakak juga Oh, sebelumnya maaf adik-adik ini saya mute ya. Tadi sudah kebenaran ya. Sampai mana ya? Tadi sudah kok ke mute ya? Ini Maaf sebentar ya. Maaf sebentar.
Adik-adik ini kan ada yang di sekolah Zoom-nya gabung beberapa ya, jadi satu Zoom untuk beberapa siswi. Ya. Nah, untuk yang gabung-gabung seperti ini, diusahakan setiap siswa tetap mengisi pretest dan post-testnya. Kalau tadi belum siap, belum terkirim pretestnya, monggo Kak Paskalis gimana. Tapi yang jelas nanti post-testnya harus mengisi ya. Untuk post-testnya harus mengisi, sehingga kesempatan kalian untuk mendapatkan door prize juga ada. Kalau tidak mengisi pretest post-test, atau paling nggak kalau sudah kelewat tadi ya pretestnya, kalau tidak mengisi post-test, ya kita nggak punya datanya untuk diberikan door prize begitu ya Kak ya. Iya. Jadi kan kalau di sini partisipannya ada 28, tapi saya lihat pesertanya bisa lebih ini karena ada yang bergabung ya, ada yang join beberapa anak ini dalam satu Zoom. Jadi saya rasa bisa lebih dari 28. Yang biru aja ya, yang biru. Datar aja. Ya. Baik, Bu Anis, terima kasih. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu Herlin, monggo. Ya, terima kasih Bu Anis. Untuk keterkaitan tadi untung diingatkan Bu Anis. Jadi di sini datanya 28 Bu untuk anaknya sebenarnya. Oh, nggih. Ya, untuk datanya 28 jangan sampai lupa ya, ini benar diisi ya. Itu sangat penting. Soalnya dari sini Kakak bisa tahu yang paling mana nilainya yang paling tinggi sudah kelihatan. Cuman ada satu orang. Lainnya semua rata. Berarti semuanya pintar-pintar semua ya. Oh ya, untuk melanjutkan tadi, jadi kakak itu juga ada usaha ya, mungkin barangkali adik-adik ingin berkunjung, kakak itu ada website ya. Nah, nanti boleh berkunjung di websitenya ini ya. Kakak share dulu sebentar. Nah, ini untuk websitenya kakak share dulu. Bentar, website. Ya. Ini ya, adik-adik sudah kelihatan ya. Jadi ini ada beberapa tim yang mengolah di sini sebagai tim media kakak juga. Nah, itu salah satunya Mas Rizal yang kakak ajak pada pagi hari ini yang memimpin doa. Itu kita aktif menulis sih sebenarnya. Di sini ada kaitannya kontennya drama Korea, kemudian ada kaitannya mengenai tren, sekalipun juga ada kaitannya kuliner yang baru kita kerjakan. Misalnya di sini kaitannya kuliner Indonesia itu secara merinci seperti apa, tapi kerjaan kita itu global. Jadi lebih ke arah bahasa Inggris ya. Kerjaan kita seperti itu sih. Nah, itu yang kita kerjakan. Setidaknya ada empat orang yang menjadi resmi. Kemudian selanjutnya ada anak PKL juga. Untuk SMK ada sekitar 7 orang yang PKL. Seperti itu. Nah, itu juga kalau misalnya adik-adik ingin berkunjung, itu nggak apa-apa di sini ya. Ini promosi sedikit ya, nggak apa-apa ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, secara spesial saya mengundang Bu Herlin sebagai Kepala SMA-I Karangploso untuk menyampaikan sepatah dua kata. Monggo Bu Herlin, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, monggo Bu Herlin ingin menyampaikan sesuatu. Saya persilakan, Ibu, mungkin untuk menyampaikan beberapa hal. Oh. Dari perwakilan guru yang lain, apakah ada di Zoom ini? Monggo untuk menyampaikan 1-2 kata. Saya persilakan dari perwakilan guru SMP yang lain. SMP 1 Karangploso, gurunya ada atau tidak, Dek?
SMP 1 Karangploso, apakah gurunya ada? SMP 3, SMP 3, SMP 3, SMP 5 Karangploso, gurunya ada perwakilan? Saya Pak Roni dari SMP 5 Karangploso. Monggo Pak Roni, dipersilakan. Terima kasih. Acara ini baik sekali sebenarnya untuk seluruh siswa. Bisa mungkin saya usulnya untuk undangannya, tolong jangan dadak. Jadi persiapan kami untuk sosialisasi ke anak juga cukup banyak. Terus dalam undangan itu juga tidak disebutkan jumlahnya berapa kami maksimal ngirim. Sehingga kalau mungkin bisa sebanyak-banyaknya, tadi sebenarnya saya ikutkan seluruh OSIS yang putri karena pasti akan bermanfaat ini. Iya, itu aja, terima kasih. Mohon maaf, matur nuwun. Mohon maaf. Terima kasih Pak Roni. Baik, ini sebagai evaluasi juga dari kami. Mungkin kemarin mendadak karena petunjuk teknis kita, karena di sini juga mungkin ini juga sebagai awal. Saya harap ini sebagai awal, selanjutnya secara aktif PKM Puskesmas dapat meneruskan kegiatan seperti ini. Mungkin yang bisa menjawab detailnya adalah Bu Anis, monggo. Terima kasih masukannya Pak Roni ya. Ngapunten juga kemarin undangannya sangat surprise gitu ya, sangat surprise dan ekspres. Ya, karena keterbatasan waktu juga kemarin adik-adik harus segera menyelesaikan juga yang PKL, sehingga undangannya langsung gitu ya, langsung kemarin dibagi dan hari ini dilaksanakan. Mohon maaf, tapi untuk selanjutnya saya harap kita bisa tetap bekerja sama. Jadi bila kita mengadakan acara seperti ini lagi via Zoom, boleh gitu ya. Kapan monggo, insya Allah kami dari Puskesmas siap untuk mengisi gitu ya, mengisi seperti ini, penyuluhan seperti ini, baik itu tentang tablet tambah darah ataupun tentang program-program yang lain nanti akan kita koordinasikan dengan tim di Puskesmas. Mungkin seperti itu Pak Roni. Jadi terima kasih masukannya dan saya tunggu untuk kerjasama berikutnya. Monggo Pak Paskalis, barangkali juga dari sekolah lain. Baik Bu Anis, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya mungkin dari Bu Erlin, apakah sudah bisa hadir? Apakah ada juga dari SMP yang lain yang sudah hadir? Bu Hayati, monggo, ingin mengatakan 1-2 kata. Bu Hayati sepertinya kegiatan di desa ini. Atau mungkin bisa Bu Hayati, monggo. Monggo Bu Hayati. Bu Hay, kok di sini Oppo A39 ya Bu? Ya, mungkin Bu Hayati lagi ini karena juga mau mengisi materi. Nggih, paling Bu Hayati juga baru persiapan. Ya. Nggih, monggo. Pak Paskalis. Bu Hayati untuk memberikan 1-2 kata nggih Bu.
Atau dari adik-adik barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang menyampaikan sesuatu? Adakah ingin berpendapat atau memberikan masukan? Tidak apa-apa. Untuk Nanti dapat door prize nih yang bisa ngomong ya Kak Pasalis ya. nanti saya utamakan deh Dapat minta door prize apa. nih. Ada, oh ya sebelumnya Pak Roni kemarin sebenarnya kami. Ini Mbak Aurelia nih. Iya, silakan Mbak Aurelia. Izin Kak mau bertanya. Oke, silakan. Bolehkah penderita anemia melakukan vaksin COVID? Itu yang pertama. Yang kedua, apa komplikasi yang mungkin terjadi apabila anemia berkepanjangan? Sebelumnya yang pertama tadi apa ya? Kok nggak dengar saya? Bolehkah penderita anemia melakukan vaksin COVID? Apakah boleh penderita anemia melakukan vaksin? Oh ya. Ini saya tampung dulu nggih pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Maaf, saya mau tanya. Ya, monggo Mbak Vita Ayu. Silakan. Misalnya waktu di sekolah itu ada siswa yang tiba-tiba pingsan waktu upacara karena gejala anemia. Lalu bagaimana cara penolongan pertamanya? Maaf Mbak Vita, suaranya kurang kedengaran ya. Jadi pertanyaannya mungkin bisa dimasukkan di chat, kolom chat ya. Begitu. Suaranya agak berdengung soalnya dari sini. Monggo. Dari Mbak Vita, monggo pertanyaannya tadi di kolom chat ya. Untuk yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi kaitan dengan topik penyuluhan pada pagi hari ini, dipersilakan. Mungkin Mbak Filsah Wardatul. Mbak Filsah mungkin ingin menambahkan atau bertanya, silakan. Atau yang ada dulu jawab, monggo. Oke, terima kasih ya. Untuk yang pertama saya jawab, apakah pasien anemia boleh dilakukan vaksin COVID, Mbak Aurelia? Benar ya? Sebenarnya ini adalah kaitannya dengan kebijakan puskesmas. Kalau secara teoritis saya menjawabnya adalah pasien COVID itu sebenarnya tergantung. Saat ini yang berkembang, vaksin yang berkembang itu memang tidak dianjurkan untuk bagi mereka yang dengan tanda kutip memiliki suatu komorbid. Komorbid itu secara gampangnya adalah memiliki suatu kelainan bawaan. Jadi ini kita harus meninjau juga, ini anemia karena apa nih gitu. Kalau anemianya berkaitan dengan penyakit, tentu tidak boleh. Contohnya apa, Mas? Ya tadi sudah disebabkan tadi. Anemia itu kan bisa diikuti juga ada penyakit yang lainnya. Seperti tadi sudah disebutkan ada anemia karena HIV dan sebagainya. Itu ada penyakit yang menyertai itu tidak boleh dilakukan vaksin. Tapi berbeda dengan anemia, di mana di sini adalah situasinya sebagai bukan penyakit, melainkan kondisi. Itu beda lagi. Karena saya garis bawahi ya, anemia itu bukan salah satu penyakit ya. Jadi ini juga sebagai persepsi, tapi anemia itu lebih ke arah ke kondisi, di mana tubuh mengalami kekurangan darah. Jadi itu bukan penyakit. Begitu. Kalau boleh atau tidaknya, itu saya tidak bisa menjawab, tapi apa yang saya dapatkan dan apa yang saya pelajari memang bagi orang yang memiliki penderita komorbid atau memang punya penyakit bawaan, misalnya nih, ada yang jual dulu,
Ada orang yang misalnya punya diabetes misalnya, mungkin disertai punya riwayat anemia, itu tidak boleh. Misalnya ada orang yang punya penyakit jantung disertai anemia, itu juga tidak boleh. Tidak boleh karena ada penyakit bawaan. Misalnya stroke nih, stroke kemudian ternyata dia juga punya riwayat anemia, itu bisa terjadi misalnya. Itu juga tidak boleh. Intinya ada penyakit bawaannya itu tidak boleh. Tapi berbeda kalau anemia yang disebabkan menstruasi gitu ya boleh-boleh aja. Asalkan dari segi usia dan kondisi tubuh lainnya fit gitu. Begitu nggih Mbak Aurelia? Bisa diterima? Apakah sudah cukup jelas? Untuk yang kedua adalah apa sih dampak dari anemia secara kepanjangan? Begitu nggih? Betul? Komplikasi, Pak. Ya, oke. Komplikasi. Ya, untuk dampak anemia secara kepanjangan, jadi pada dasarnya kalau anemia yang sudah kronis itu akan ada hubungannya dengan kelainan, justru malah ada hubungannya dengan kelainan darah. Makanya itu juga harus wajib kita waspadai ya. Kalau misalnya dia anemianya terlalu lama dan terlalu panjang dan kronis, itu efeknya yang jelas ya. Kalau efek secara yang ditimbulkan, kalau menimbulkan kematian, saya kira tidak ya. Tapi lebih ke arah tingkat produktivitasnya itu yang jauh menurun. Produktivitas itu adalah kaitannya dengan aktivitas, kemudian kinerja, penurunan kinerja otak, dan sebagainya. Itu lebih ke arah seperti itu. Soalnya begini Mbak Aurelia, bahwa penyakit anemia itu ada juga anemia yang disebabkan kongenital, artinya dibawa sejak lahir. Tapi sampai sekarang pada pasiennya itu juga masih bisa hidup atau masih juga tidak ada efek samping yang berarti. Itu artinya sebenarnya panjang atau tidaknya dengan tanda kutip asal tidak disertai suatu penyakit itu tidak akan menimbulkan kematian, menimbulkan kelainan yang atau penyakit yang serius. Serius dalam arti mengancam kematian, kecuali pada ibu hamil, kemudian remaja, atau terkait dengan suatu penyakit yang ada hubungannya dengan darah. Begitu. Itu yang jadi poin penting ya. Selama tidak ada kaitannya dengan penyakit darah dan sebagainya, saya kira untuk kronis itu atau berkepanjangan itu impact-nya lebih ke arah performa hariannya. Bagaimana dia berproduktivitas, bagaimana dia bekerja, berpikir, daya ingatnya seperti apa, itu akan menurun dan berkepanjangan ya juga tidak baik begitu. Seperti yang kita ketahui lah, ini kita agak sedikit nalar ya. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya sel darah merahnya turun, kemudian dia anemia, dia lemes dan sebagainya, dia akan jadi malas. Kemudian satu sisi dia akan menjadi lebih lupa. Karena apa? Karena asupan darah pada jaringan seluruh tubuh itu tidak bisa terpenuhi. Jadi kalau di dalam kedokteran itu ini jawabannya sebenarnya kompleks banget. Kalau saya mau jelaskan detail lagi, itu takutnya malah nanti kesannya terlalu teoritis begitu. Jadi intinya dalam berkepanjangan itu kalau tidak ada kaitannya dengan penyerta adanya penyakit yang lain, itu sebenarnya tidak menimbulkan suatu masalah yang serius ya. Terutama kalaupun ada penyakit, contohnya kelainan darah misalnya, ada kelainan darah dan ternyata dia anemia berkepanjangan, tapi dia tidak sadar diri, nah itu baru resikonya dampaknya serius. Katakanlah seperti ini, andai kata ada seorang ibu hamil itu ternyata dia sudah menderita anemia tapi dia tidak sadar diri ya. Nah, ketika mau melakukan partes atau melakukan kelahiran, ternyata di situ tanpa disadari dia kehilangan banyak darah nih. Nah, kehilangan banyak darah inilah didukung dengan kondisi anemia yang dimilikinya itu menyebabkan kondisi masalah yang serius. Salah satunya sudah dijelaskan tadi, ada kematian dari ibu, ada bayi yang prematur, dan yang paling parah sih lebih ke arah kematian ke arah ibu. Mungkin jawaban saya agak bulat, langsung saya lengkapi. Bu Ani sebagai ahlinya gizi dan ahlinya keterkaitan dengan darah, monggo memberikan masukan.
Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama tadi tentang anemia, untuk penderita anemia apakah boleh divaksin ya? Jadi kalau untuk vaksin COVID itu ada kriterianya sendiri, siapa-siapa yang boleh dan tidak boleh. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, untuk penderita yang penyakit komorbid memang tidak disarankan untuk menerima vaksin, tapi semua itu ini kan biasa akan ada screening khusus sebelum dilakukan vaksin. Jadi kalau misalnya ada riwayat penyakit jantung atau penyakit darah tinggi, hipertensi, diabetes, itu silahkan monggo mendaftarkan, nanti akan di screening oleh dokter. Jadi yang menentukan keputusannya boleh atau tidak adalah dokter. Kalau misalnya dalam kondisi saat mau dilakukan vaksin itu dalam kondisi normal, insya Allah akan dilakukan aman. Nah, misalnya tensinya normal, gulanya normal, insya Allah masih tetap bisa dilakukan vaksin. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, dokter yang akan memutuskan. Jadi semuanya boleh monggo mendaftar gitu. Tapi dengan membawa rekomendasi dari masing-masing, screening ulang di puskesmas atau di tempat di tempat vaksin. COVID itu yang tidak boleh diberikan tablet tambah darah. Jadi nanti akan semakin memperparah kondisi ya. Jadi kalau untuk yang menderita COVID tidak boleh mengkonsumsi tablet tambah darah. Tapi kalau untuk anemia, saya rasa tetap bisa. Itu. Kemudian untuk anemia yang berkepanjangan, memang kalau dampak secara ininya mungkin tidak begitu kelihatan ya. Tapi kalau itu terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang panjang, namanya anemia, itu kondisi yang kurang darah, di mana fungsi dari sel darah merah adalah membawa oksigen dan membawa makanan ke seluruh jaringan tubuh. Manakala jumlah sel darah merah kurang, maka sel-sel yang ada di seluruh anggota tubuh, sel-sel yang ada di seluruh jaringan tubuh, akan mengalami kekurangan oksigen dan juga kekurangan nutrisi. Akibatnya apa? Kalau kurang nutrisi dalam jangka panjang, otomatis perkembangan selnya pun akan terhambat. Misalnya kalau yang mudah terlihat, misalnya yang efek-efek paling dekat misalnya ya, efek paling dekat ya sering sariawan misalnya. Itu juga bisa akibat karena anemia. Ya, jadi untuk proses penyembuhannya juga agak lama, mudah terjadi luka gitu ya. Jadi kalau luka tidak gampang sembuh, kalau ada pendarahan misalnya kena pisau atau terluka, ada keluar pendarahan, itu darahnya akan sulit membeku dan darahnya akan sulit berhenti. Dan kalau itu pada ibu hamil, karena memang ibu hamil itu pendarahannya banyak ya, jadi kalau saat melahirkan memang pasti akan keluar darah banyak, efeknya akan terjadi kurang darah. Ya, kurang darah kalau itu sangat parah akan berakibat kematian juga. Jadi sebaiknya tidak meremehkan gitu, tidak meremehkan anemia juga ya, sakit apapun sebaiknya tidak diremehkan, tapi kita harus waspada. Harus waspada, jangan sampai hal-hal yang kecil akan menjadi besar tanpa kita sadari kalau itu kita biarkan. Meskipun anemia kalau memang gejala awal memang hanya 5L tadi ya, lemah, letih, lesu, lunglai, lemes gitu ya, apa tadi 5L ya. Paling ngantuan, nggak konsentrasi, itu kan memang itu dalam jangka pendek seperti itu yang dirasakan. Tapi kalau dalam jangka panjang, misalnya HB-nya terus menurun, maka produktivitas akan sangat berkurang dan mungkin untuk berdiri pun tidak kuat karena memang HB-nya sangat rendah. Dan kalau sudah HB-nya di bawah 7, maka harus transfusi. Dan itu untuk berdiri mungkin juga akan kesulitan, masih gloyor, mungkin akan banyak bintangnya. Kalau adik-adik misalnya dari posisi duduk kemudian berdiri atau sebaliknya dari berdiri kemudian duduk, ada bintang-bintang gitu ya, kelihatan bintang-bintang di mata, itu adalah gejala anemia. Dan kalau itu berkelanjutan, HB-nya terus turun, maka adik-adik harus melakukan transfusi darah. Dan harus diketahui sebabnya apa, kenapa kok sampai terjadi anemia yang berkepanjangan seperti itu. Apakah ada penyakit penyerta atau murni karena memang kekurangan zat besi atau asam folat atau
kekurangan makanan yang lain. Jadi tidak harus segera responsif ya. Kalau misalnya adik sudah mengalami gejala misalnya ngantukan, kurang konsentrasi, lemah, lesu, itu atau pucat ya, jadi pucat, kukunya pucat, kulitnya pucat, telapak tangannya pucat, maka antisipasinya adalah harus rajin minum tablet tambah darah minimal seminggu sekali. Kemudian makan sayur hijau, makan daging yang berwarna merah dan kacang-kacangan. Itu yang dianjurkan, dan juga buah-buahan yang berwarna kuning atau oranye yang tinggi vitamin C-nya untuk membantu penyerapan. Saya rasa kalau misalnya terjadi. Kemudian kalau pertanyaan yang ketiga tadi ya tentang dari Mbak Vita Ayu ya, kalau pingsan karena anemia gitu ya, penanganan selanjutnya bagaimana? Nah, kalau pingsan karena anemia, kalau kita menentukan anemia atau tidaknya mungkin kita harus cek lab ya, harus cek lab. Tapi kalau misalnya gejalanya, langkah pertama kalau pingsan mungkin itu kita mungkin kasih minum manis dulu ya. Biasanya pingsan kalau orang anemia memang biasanya akan lebih mudah ini ya, mudah kekurangan energi di seluruh sel tubuhnya. Jadi bisa jadi dia mungkin juga belum sarapan ataupun kurang istirahat. Jadi langkah pertamanya berikan minum manis. Jadi minum manis sehingga nanti lebih terserap, lebih cepat terserap sehingga lebih mudah untuk bisa lebih connect lagi, lebih sadar lagi. Ya, tapi dikasih minumnya setelah sadar ya. Jangan pas pingsan dikasih minum. Nah, untuk pingsan bisa dikasih aroma terapi biar untuk lebih memudahkan atau dipijat-pijat telapak kakinya, telapak tangannya untuk melihat responnya. Mungkin itu untuk ini ya. Kalau misalnya memang anemia, kalau memang benar anemia harus diperiksa, harus dicek HB-nya berapa. Kalau memang butuh transfusi harus dilakukan transfusi. Seperti itu yang bisa saya tambahkan. Monggo. Monggo Pak Pascalis. Baik, terima kasih Bu Anis, sangat cukup baik ya, cukup jelas. Di sini pertanyaannya Mbak Vita ini sepertinya anggota UKS, Bu. Jadi ini sepertinya anggota UKS mungkin ya. Jadi kalau sepengalaman saya, kecil mungkin ya. Jadi kalau sepengalaman saya, apa yang saya kerjakan ketika menemui, misalkan ada kita orang pingsan begitu ya, kita tidak bisa mendiagnosa suatu orang itu, wah ini anemia ini, tidak bisa. Karena di dalam kedokteran itu sudah ada namanya pemeriksaan objektif, subjektif, objektif, dan ada pemeriksaan penunjang. Salah satunya sudah disebutkan Bu Anis, ya perlu dicek di lab, kalau memang dia memang benar menderita anemia gitu. Nah, kemudian langkah pertama nih, kalau misalnya adik-adik ternyata petugas UKS beneran, tiba-tiba ada teman jatuh pingsan gitu ya, loh ini kudu tak apa nih gitu kan, pasti bingung. Itu langkah pertama adalah dari adik-adik, yang pertama itu adalah cari tempat yang aman dan nyaman. Kalau misalnya dia di tengah jalan gitu ya dipinggirkan lah begitu, maksudnya itu lebih ke arah seperti itu. Intinya kalau misalnya di lingkungan sekolah ya, itu nah, kalau di lingkungan sekolah, berarti adik-adik harus bisa membandingkan pasien atau teman adik itu secara nyaman. Jadi secara kondisinya berbaring loh ya. Kemudian selanjutnya, angkat kedua kaki, jadi kaki itu dalam kondisi di atas. Jadi kakinya lebih di atas, misalnya ini kaki itu lebih di atas dan ini badan. Dengan tujuan apa, Kak, kok di atas? Agar suplai dari oksigen itu ke otak itu, atau nutrisi dalam otak itu tercukupi dengan baik, seperti itu. Dengan harapan seperti itu kan, kalau misalnya tercukupi dengan baik, artinya kan pasien ataupun teman adik-adik akan segera sadar atau pulih begitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah posisinya kakinya sudah diangkat ke atas, mungkin syukur-syukur ada 2 orang dan sebagainya. Kalau enggak diganjal gitu, sambil ditepuk. Begitu. Kalau Mas siapa namanya gitu dipanggil, itu tujuannya adalah untuk tidak kehilangan dari kesadaran penderita. Itu juga harus penting. Nah, selanjutnya lihat juga ini yang paling penting adalah ada tidaknya sumbatan kaitan pernapasan. Mungkin adik bisa merasakan misalnya memegang 2 jari misalnya ya, itu dipegang, apakah ini nafasnya lemah dan sebagainya gitu. Kalau misalnya ternyata dia masih bernapas gitu ya pastilah. Nah, itu yang poin terpenting adalah selanjutnya adik-adik harus melonggarkan pakaian yang dimiliki.
Jadi jangan semata-mata anemia itu penyebabnya karena kekurangan darah aja, tapi juga karena ada kondisi X juga. Misalnya pakai baju ketat dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi sirkulasi darah, sehingga itu penanganannya kita harus melonggarkan pakaian dan baju sebagainya. Itu tujuannya adalah supaya sirkulasi dalam darah tetap lancar. Nah, setelah nanti itu sudah dilonggarkan segala pakaiannya, bukan berarti dibuka-buka loh ya, tapi dilonggarkan. Misalnya pakai ikat pinggangnya coba sedikit direnggangkan. Kalau pakai jilbab ya jilbabnya dilepas. Intinya di situ kita bisa melihat aksesoris yang dipakai itu, misalnya saya pakai jam tangan gitu ya, jam tangan semuanya dilepas mungkin. Nah, kalau misalnya terlalu dirasa ketat dilepas. Setelah itu tunggu 10 menit dulu. Tunggu 10 menit dulu, jangan sampai kalau misalnya penderita sudah dari adik-adik temannya sudah ada respon dan cukup baik, disuruh berbaring dulu. Jangan sampai tidak terus naik lagi. Lain tujuannya apa? Tujuannya supaya benar stabil dulu. Nah, setelah itu baru diberikan minum dan sebagainya, minta bantuan yang lainnya. Kalau di sekolah kan biasanya, kalau dulu saya melihat petugas UKS itu kan pasti bikinkan teh dan sebagainya. Nah, nanti dikasih makanan atau minuman, begitu. Kemudian yang terpenting jangan lupa kalau misalnya temannya sudah berbaring jangan ditinggal ya, tetap ditemani sampai benar-benar dia sadar ya. Syukur-syukur kalau petugas UKS mungkin dibawa ke UKS, selanjutnya apabila kulitnya tersentuh dingin itu dari adik-adik juga bisa memberikan selimut ya, kurang lebih seperti itu ke penderita atau ke teman-teman adik-adik tadi. Saya kira itu lebih ke arah teknisnya ya, itu kaitannya sama tindakan. Jadi kalau ada pasien seperti apa atau adik-adik menjumpai teman adik yang pingsan seperti apa. Yang jelas poin terpenting adalah adik-adik harus bisa memastikan kesadaran dari teman adik-adik itu tetap stabil. Artinya adik-adik bisa membuat bahwa ini teman saya dalam kondisi sadar. Jadi sadar itu artinya bisa menjawab respon dan misalnya ada bisa menggerakkan dan sebagainya seperti itu. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Sudah tidak ada ya, saya kira sudah tidak ada. Sudah tidak ada yang bertanya. Baik, sebelum pada pengakhir ujung acara, untuk Doorpass sudah saya jelaskan, mohon untuk sekali lagi untuk mengaktifkan Zoom-nya, profilnya, saya minta sekali lagi adik-adik, akan saya lampirkan ke sekolah terkait, ya, supaya nanti sebagai dokumentasi, adapun acara-acara, itu bisa membantu sekolah akreditasi dari adik-adik juga. Begitu ya, mohon. Untuk saudara Di kita, on kan semua Devi, kameranya tuh di foto ya, foto bersama. Ya, foto bersama ya. Ini sangat susah sekali adik-adik ini. Untuk dari Bu posisi Tika, yang paling cantik mungkin. apa cantik-cantik sendiri ya? Saya pikir ini cantik-cantik Bu, jadi agak susah pengarah. Iya, Ya, cantik buat semua lah. Kecuali ini, pematerinya ini. saya dan Mas Rizal Bu yang paling cantik Bu. Oh iya. Ya, mau Silakan Bu on-kan kameranya. Bu Safiar, Dek Safiar mungkin, Dek Armada, Dek Misha, Dek Erlin, Dek Irma, Dek Era, Dek Siti, Dek Levina, Dek Atila. Saya mohon ya untuk menyalakan Zoom-nya. Sekali lagi nyalakan Zoom-nya. Nah gitu. Atau kita foto aja deh. Nanti kalau yang nggak ada profilnya langsung di auto aja. Bu, auto nggak dapat Doorpass. Ya, oke. Ya udah. Ya, oke. Ini saya ambil tag foto ya. Nah, sebelumnya harus senyum. Bisa dibilang agak senyum sedikit ya, misalnya cheese gitu ya. Saya ambil foto ya, mulai dari sekarang. Untuk slide yang pertama, langsung saja 1, 2, 3. Oke, baru pertama ya. Selanjutnya slide yang kedua. Slide yang kedua mana nih? 35. Oke.
Oke, tinggal Kak Zafiar, Kak Arimbi, Kak Misha, Kak Adilia. Bisa di-on-kan kameranya? Tidak ada ya? Nggak bisa. Oke, satu kali lagi ya, buat dokumentasi. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sudah. Kakak simpan dulu ya untuk Zoom-nya. Baik, terima kasih adik-adik untuk partisipasi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih PKM Parangploso, Bu Anis, perwakilan, Bu Hayati, sebagai PJ UKM, saya berterima kasih sudah memberikan kesempatan Bu Hayati, meskipun tidak bisa memberikan kesan, tapi sudah memberikan masukan dari, saya sudah diberikan masukan, inti dari acara. Kemudian saya berterima kasih juga untuk Munarjati, IIK, dan pembimbing POPL, sekali lagi, dan PA. Saya berterima kasih sudah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, tiba pada akhirnya kita ke penghujung acara. Selanjutnya acara akan dilakukan penutupan doa. Monggo untuk Mas Rizal dipersilakan untuk memimpin doa penutupan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan syakirin hamdan naimin hamdan amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li wajhika karimati subhana Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqbalana biha min jamil hajat wa tutahhira jamil sayyi'at wa tarfa'na biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wal ghadamita min kulli birrin wal fawza bil juta minan nar. Allahumma inna nas'aluka rahmataka minhu nabiyyika Muhammad wa bika rasul. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa inna hadina fi syakratil maut. Allahumma najata min syab wa afina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tubna fi tasir kulli asirin fa inna tasir kulli asirin tasir. Allahumma in kana rizqi fis sama wa anzil wa in kana fil bahri fil ardi faqrij wa in kana fil bahri wa in kana ba'idan faqrib wa in kana qariban farsirhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Rizal atas doa penutupnya, sangat bagus sekali ya. Selanjutnya, karena acara webinar sudah selesai, untuk selanjutnya, terima kasih kepada Pak Armada, kepada Bu Anis, kepada Bu Herlin selaku Kepala Sekolah. Terima kasih kepada guru yang mungkin hadir, tapi saya tidak mengetahui pada kesempatan pada hari ini, karena name tag-nya kok berbeda-beda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian seminar PKL Parangploso berkaitan dengan upaya pencegahan darah pada remaja putri. Saya tutup G Bu Anis, saya live Zoom-nya, saya NG. Permisi, silakan monggo yang bisa untuk live dari Zoom. Monggo. Live dulu nggih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Anis. Nggih, monggo. Monggo adik-adik silakan live Zoom ya. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya tutup meeting pada pagi hari ini.